Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, teman-teman, di sini saya dapat servisan C2 Pro ya. Dan di sini saya terima dalam keadaan mati total, tidak mau hidup ya. Walaupun saya cas juga tidak mau, dan di sini saya coba tekan tombol powernya, tetap tidak mau hidup ya. Dan di sini saya sudah cek baterainya, tegangannya atau daya baterainya masih ada ya. Dan di sini saya coba cek menggunakan charger, dan di sini indikasi pengecasan tidak ada ya. Oke, sebelumnya saya akan tes menggunakan HP lain ya. Dan di sini saya coba cas di HP lain. Dan di sini bisa diperhatikan, nah di sini bisa ya, untuk chargernya bisa ngecas ya di HP lain. Oke, langsung saya ulangi dan saya cek kembali di C2 Pro nya di sini, dan saya coba tekan lama untuk powernya di sini tidak bisa ya. Oke, sebelum kita bongkar, kita akan cek dulu menggunakan multi tester analog ya. Dan di sini saya setel di kali 1, dan di sini saya bolak-balik untuk jarum probe-nya di sini. Ternyata di sini ada indikasi short ya. Saya cek di konektor baterainya di sini. Sepertinya HP ini kena konslet ya. Sebelum kita tahu mana yang konslet, baiknya kita akan buka dulu penutup atau casing belakangnya ya. Di sini backdoornya, dan di sini sudah saya congkel sebelumnya dan baru saya lepas ya. Nah, di sini sudah saya lepaskan untuk belakangnya. Di sini saya perhatikan di bagian mesinnya, ternyata di sini bekas kena air ya. Dan di sini saya perhatikan di bagian bawahnya, di sini terdapat banyak sekali putih-putih ya. Kemungkinan besar di sini sudah kena air ya. Dan di sini saya lepaskan bautnya, baru saya pisahkan untuk mesinnya ya. Nah, sepertinya di sini masih ada sisa air ya di bagian CPU MMC nya. Di sini saya cabut kalengnya, untuk di area sinyal juga saya cabut, lepaskan kalengnya di sini. Dan setelah saya balik, ternyata banyak sekali ya karatan atau putih di bagian konektor USB nya. Kemungkinan besar di sini air masuk lewat USB ya. Dan di sini saya bersihkan dulu mana yang karatan ya. Dan di sini saya bersihkan di semua yang kena karatan ya, terutama di konektor casnya. Di sini banyak sekali. Setelah semuanya bersih, saya keringkan, baru saya lap lagi ya menggunakan tisu. Dan di sini saya ukur kembali menggunakan multi tester ya. Seperti tadi kita lakukan pengecekan dengan cara bolak-balik. Dan di sini masih terdapat indikasi yang konslet ya. Oke, bisa diperhatikan lagi. Secara bolak-balik ternyata masih ada yang konslet ya. Dan di sini saya langsung tembak menggunakan baterai bekas ya, untuk mencari mana komponen yang short ya. Dan di sini biasanya kalau yang menggunakan baterai itu biasanya konslet full ya, baru kita bisa tahu mana komponen yang short ya. Oke, langsung saja saya tempelkan negatif positifnya sesuai ya.
Positifnya saya tempel di bagian positif di konektor baterai, dan untuk negatifnya saya tempel di bagian kaleng ya. Dan di sini langsung saja saya tempelkan di bagian positif baterainya, konektor baterai, dan di sini saya perhatikan mana bagian yang mengeluarkan asap atau panas ya. Biasanya kalau yang indikasi konslet full itu cepat ya, kita tahu mana komponen yang short, tetapi di sini belum ada tanda-tanda komponen yang panas atau berasap ya. Dan di sini saya raba juga di bagian sebelah juga tidak ada yang panas. Oke, di sini saya berikan cairan thinner ya, supaya lebih jelas dan mana komponen yang panas. Dan di sini saya tempelkan lagi di konektor positifnya di sini. Dan saya perhatikan sama ya, tidak ada yang panas atau mengeluarkan asap. Biasanya kalau indikasi yang full konslet itu cepat ya, cepat kita tahu mana komponen yang konslet, tetapi di sini tidak ada indikasi atau komponen yang berasap. Kemungkinan ini baterai saya tidak kuat ya, atau memang sulit tembus untuk komponen yang terjadi konslet. Oke, selanjutnya saya menggunakan power supply ya. Oke, di sini saya setel di 1,2 dan saya raba-raba di sini. Dan di bagian bawah juga saya raba, tetapi di sini tidak ada yang panas. Dan saya naikkan lagi menjadi 2, sekian ya. Yang jelas power supply-nya tidak jeglek atau mati ya. Dan di sini saya naikkan lagi 3 ya. Dan saya raba-raba di bagian MMC-nya, dan di situ saya pertahankan di sini di bagian L-nya, dan ternyata panas sekali ya di bagian L-nya. Dan kemungkinan di situ tempat terjadi konsletnya ya. Di bagian L-nya di situ saya raba sangat panas ya. Dan di sini langsung saya cek menggunakan multi tester yang digital ya. Di sini saya setel di setelan buzzer ya. Dan di sini saya ukur semua komponennya, terutama di bagian yang panas tadi ya. Ternyata di sini konslet ya untuk bagian L-nya. Oke, langsung saja saya akan cabut untuk komponen L-nya ya. Dan di sini saya cabut menggunakan blower di setelan 3 ya. Anginnya 3 dan panasnya 4 sesuai blower kita masing-masing ya. Oke, di sini sudah lepas ya untuk komponennya. L-nya di sini saya sudah cabut. Dan di sini kita ukur lagi dan kita akan cek kembali setelah saya cabut apakah konsletnya hilang atau belum ya. Sama seperti tadi, kita melakukan pengecekan dengan cara bolak-balik di sini. Dan ternyata masih terjadi konslet ya. Dan kemungkinan besar di sini konsletnya di bagian IC-nya ya.
di sini IC penghubung ke jalur USB-nya ya, dan di sini saya akan potong menggunakan pemotong kuku ya. Di sini saya potong, baru saya akan angkat ya IC-nya. Setelah itu baru kita akan tahu mana komponen yang short lagi ya. Dan di sini saya angkat menggunakan blower sama seperti tadi ya. Dan di sini saya panaskan. Dan untuk setelan anginnya di sini menggunakan 3,5 ya. Karena IC ini saya akan angkat, dan untuk panasnya saya setel di 4,5 ya. Jika belum terlalu panas, jangan dipaksakan ya. Nah, di sini sudah lepas ya untuk IC-nya. Selanjutnya kita bersihkan ya sisa timah yang ada di PCB-nya, dan kita akan rapikan kembali di bagian kaki-kakinya ya, supaya nanti kita mudah memasang kembali IC baru atau IC yang dicetak ulang ya. Oke, di sini setelah saya cabut IC-nya, saya melakukan pengecekan lagi di bagian konektor baterainya, dan di sini tidak ada konslet lagi ya. Dan di sini coba diperhatikan, tidak ada pergerakan ya. Itu tandanya konslet sudah tidak ada ya. Berarti kemungkinan di sini terjadi konslet di bagian IC-nya ya, di jalur menuju ke USB konektor ya. Oke, untuk IC ini saya tidak ganti, saya cuma bersihkan kembali ya, dan saya tidak cetak ulang. Saya bersihkan saja, baru saya pasang kembali IC yang saya sudah cabut ya. Dan di sini saya pasang kembali dan saya panaskan sambil digeser seperti ini ya. Jika sudah pas, baru kita akan cek kembali apakah tidak terjadi konslet setelah pemasangan. Biasanya kalau pemasangan yang salah itu mengakibatkan HP konslet lagi ya. Oke, di sini sudah saya pasang, dan baru kita akan lihat apakah tidak konslet lagi. Tetapi di sini saya pasang kembali untuk L-nya. Di sini saya blower dulu, baru saya tempelkan L-nya kemudian ya. Oke, lanjut kita bersihkan sisa plug. Di sini saya bersihkan menggunakan thinner. Kita cek kembali apakah tidak short setelah pemasangan IC yang tadi, dan di sini saya bolak-balik dan ada sedikit pergerakan ya, tetapi tidak begitu short seperti tadi ya. Dan di sini saya coba menggunakan power supply, apakah tidak konslet atau masih konslet ya. Di sini saya tempelkan positif negatifnya. Untuk C2 Pro ini negatifnya di bagian tengah ya. Dan di sini saya coba tekan tombol powernya, switch on off, dan alhamdulillah sudah bisa ya, atau tidak konslet lagi. Dan di sini saya coba menggunakan LCD ya. Saya tes menggunakan LCD. Setelah saya cabut L-nya masih ada konslet, baru saya cabut IC-nya dan saya rapikan kembali untuk kakinya, dan alhamdulillah
dan di sini bisa hidup normal ya, alhamdulillah. Dan setelah saya bersihkan untuk kaki yang di IC-nya, dan alhamdulillah HP ini bisa hidup kembali ya. Saya kira di bagian L yang konslet, tetapi di IC-nya yang konslet ya. Dan tidak salah langkah ya, kita melakukan pengecekan seperti cara yang tadi ya. Dan di sini saya coba hidupkan dan alhamdulillah sudah bisa hidup kembali ya. Setelah mati total dan saya cabut mana yang konslet, saya tidak rebel kembali untuk IC-nya, tetapi saya bersihkan saja baru saya pasang, dan hasilnya alhamdulillah HP ini bisa hidup kembali. Oke, di sini saya coba cas dan kita akan coba, dan di sini sudah ada logo petir ya. Kemungkinan besar ini HP atau baterainya, kemungkinan besar baterainya kosong ya. Dan kalau ada masalah di bagian charger, nanti saya bikin videonya ya. Oke, ini saja cara penanganan di kasus J2 Pro yang mati total. Semoga video ini dijadikan manfaat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.